Pada akhir tahun 1980-an, kawasan Wellington dikenal sebagai lingkungan tenang yang dipenuhi keluarga kelas menengah. Jalan-jalannya rapi, rumah-rumah berdiri berjauhan, dan sebagian besar warga saling mengenal satu sama lain. Tidak banyak kejahatan besar terjadi di sana, sehingga ketika sebuah pembunuhan brutal terjadi pada pagi hari tanggal 26 Mei tahun 1990, seluruh komunitas langsung terguncang. Kasus itu bukan hanya mengerikan karena korbannya ditembak di depan rumahnya sendiri, tetapi juga karena identitas pelakunya terlihat seperti sesuatu yang keluar dari film horor, seorang badut. Korban bernama Marlene Warren, perempuan berusia 40 tahun yang tinggal bersama suaminya, Michael Warren. Pagi itu, Marlene sedang berada di rumah bersama anak laki-lakinya dan beberapa teman keluarga ketika sebuah mobil tiba di depan rumah mereka. Dari kendaraan tersebut keluar seseorang mengenakan kostum badut lengkap dengan wig oranye, hidung merah, sarung tangan putih, dan membawa balon serta bunga. Awalnya tidak ada yang merasa aneh. Badut di acara ulang tahun anak-anak adalah hal biasa di Florida saat itu. Menurut saksi, sosok badut itu berjalan santai menuju pintu rumah sambil membawa rangkaian bunga dan 2 balon bertuliskan "You're the greatest" dan "Big Surprise". Marlene membuka pintu depan tanpa rasa curiga. Sesaat kemudian, badut itu menyerahkan bunga kepadanya, lalu tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak wajah Marlene dari jarak dekat. Suara tembakan langsung memecah suasana pagi yang tenang. Anak Marlene dan para saksi lain berlari ketakutan saat melihat perempuan itu jatuh bersimbah darah di ruang depan rumahnya sendiri. Sementara itu, si badut hanya berbalik, berjalan santai menuju mobil, lalu pergi dari lokasi kejadian sebelum polisi tiba. Seluruh peristiwa berlangsung hanya dalam hitungan detik, tetapi cukup untuk meninggalkan trauma mendalam bagi semua orang yang melihatnya. Marlene Warren sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun meninggal 2 hari kemudian tanpa pernah sadar kembali. Polisi yang menangani kasus itu segera menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi pembunuhan biasa. Seorang pembunuh yang menyamar menjadi badut di siang hari bolong terdengar terlalu aneh bahkan bagi penyidik berpengalaman sekalipun. Media lokal segera menjuluki kasus itu sebagai The Killer Clown Case, nama yang nantinya menjadi salah satu misteri kriminal paling terkenal di Amerika. Penyelidikan awal langsung mengarah pada suami korban, Michael Warren. Michael dikenal sebagai pria dengan berbagai masalah keuangan dan dugaan keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Beberapa orang dekat keluarga mengatakan hubungan rumah tangga mereka sedang tidak baik. Polisi juga menemukan rumor bahwa Michael memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama Sheila Kin, seorang pegawai di bisnis miliknya. Dugaan perselingkuhan itu membuat penyelidik mulai percaya bahwa pembunuhan Marlene mungkin telah direncanakan jauh sebelum hari kejadian. Namun masalah terbesar polisi adalah kurangnya bukti langsung. Pelaku mengenakan kostum lengkap yang menutupi identitasnya. Tidak ada kamera keamanan di lingkungan tersebut pada tahun 1990. Sidik jari yang ditemukan di lokasi sangat terbatas, dan saksi hanya bisa mengingat detail umum tentang kostum badut serta mobil yang digunakan pelaku untuk melarikan diri. Meski begitu, beberapa petunjuk mulai muncul perlahan. Beberapa hari setelah pembunuhan, polisi menemukan bahwa toko kostum di daerah West Palm Beach pernah menjual kostum badut yang sangat mirip dengan deskripsi saksi. Penjual toko juga mengingat ada seorang perempuan yang membeli perlengkapan badut tidak lama sebelum pembunuhan terjadi. Selain itu, sebuah toko bunga setempat melaporkan pesanan bunga yang cocok dengan rangkaian yang dibawa si badut pada pagi pembunuhan. Semua petunjuk kecil itu mulai mengarah ke nama yang sama, Sheila Kin. Ketika polisi mulai menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan hubungan yang semakin mencurigakan antara Sheila dan Michael Warren. Banyak saksi percaya keduanya memiliki hubungan dekat bahkan sebelum Marlene dibunuh. Namun tanpa bukti forensik kuat, penyidik tidak memiliki cukup dasar untuk melakukan penangkapan. Kasus itu perlahan berubah menjadi teka-teki nasional. Siapa sebenarnya orang di balik kostum badut itu?
Dan apakah pembunuhan tersebut dilakukan karena cinta, uang, atau sesuatu yang jauh lebih rumit? Selama bertahun-tahun, jawaban atas pertanyaan itu tampak mustahil ditemukan. Kasus The Killer Clown tetap terbuka, tetapi pelakunya menghilang begitu saja. Sementara media terus membahas sosok badut pembunuh yang berjalan santai setelah menembak seorang perempuan di depan rumahnya sendiri, polisi hanya bisa menunggu satu hal, kesalahan kecil yang mungkin suatu hari nanti membuka kembali kasus yang hampir membeku total itu. Setelah pembunuhan Marilyn Warren mengguncang Wellington, polisi mulai memeriksa kehidupan pribadi korban secara detail. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelas bahwa rumah tangga Marilyn dan Michael Warren sedang berada dalam kondisi buruk. Michael dikenal sebagai pria yang sering terlibat masalah keuangan, perjudian, dan dugaan aktivitas ilegal. Beberapa kenalan bahkan menggambarkannya sebagai sosok manipulatif yang memiliki banyak utang serta hubungan mencurigakan dengan berbagai orang. Namun satu nama terus muncul berulang kali dalam penyelidikan, Sheila Kin. Sheila bekerja di salah satu bisnis milik Michael dan diduga sudah memiliki hubungan dekat dengannya jauh sebelum pembunuhan terjadi. Banyak teman keluarga mengatakan Marilyn sebenarnya sudah curiga terhadap kedekatan mereka. Bahkan beberapa saksi mengklaim pernah melihat Sheila dan Michael bersama dalam situasi yang terlihat lebih dari sekadar hubungan kerja biasa. Polisi mulai menyusun garis waktu hari pembunuhan. Mereka menemukan bahwa pagi sebelum Marilyn ditembak, seseorang membeli bunga di toko lokal menggunakan identitas yang diduga palsu. Penjual bunga mengingat pembelinya adalah seorang perempuan dengan penampilan mirip Sheila. Selain itu, toko kostum di daerah West Palm Beach melaporkan penjualan kostum badut lengkap beberapa hari sebelum pembunuhan. Lagi-lagi, deskripsi pembeli mengarah pada perempuan yang menyerupai Sheila Kin. Petunjuk lain muncul ketika polisi memeriksa kendaraan yang digunakan si badut untuk kabur dari lokasi kejadian. Beberapa saksi melihat mobil Chrysler LeBaron putih meninggalkan rumah keluarga Warren sesaat setelah penembakan. Kendaraan serupa diketahui pernah digunakan oleh Sheila. Penyidik juga menemukan serat rambut oranye sintetis di dalam kendaraan yang cocok dengan wig badut yang dilihat saksi. Semua detail itu mulai membentuk gambaran yang mengarah ke satu kesimpulan mengerikan. Pembunuhan Marilyn kemungkinan dilakukan oleh seseorang yang sangat dekat dengan keluarganya sendiri. Meski begitu, jaksa menghadapi masalah besar. Semua bukti yang dimiliki masih bersifat tidak langsung. Tidak ada rekaman video, tidak ada sidik jari yang benar-benar menghubungkan Sheila ke tempat kejadian perkara. Dan yang paling penting, tidak ada saksi yang melihat wajah di balik kostum badut tersebut. Tanpa bukti forensik kuat, polisi tidak bisa mengajukan dakwaan pembunuhan. Kasus itu kemudian berubah menjadi mimpi buruk bagi penyidik. Mereka percaya tahu siapa pelakunya, tetapi tidak bisa membuktikannya di pengadilan. Selama bertahun-tahun, The Killer Clown Case menjadi salah satu cold case paling terkenal di Florida. Media terus membahasnya dalam acara kriminal televisi, majalah, dan surat kabar. Foto badut dengan balon di depan rumah korban menjadi simbol mengerikan yang terus menghantui publik Amerika. Sementara itu, kehidupan Michael Warren dan Sheila Kin berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa tahun berlalu, hubungan mereka semakin terbuka. Ironisnya, pasangan itu akhirnya tinggal bersama secara terang-terangan. Bagi banyak penyelidik lama, hal itu terasa seperti penghinaan besar. Mereka yakin dua orang yang selama ini dicurigai justru berhasil lolos dari hukum dan membangun hidup baru bersama. Namun waktu ternyata tidak sepenuhnya menghapus jejak kasus tersebut. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, teknologi forensik mulai berkembang jauh lebih maju dibanding saat pembunuhan terjadi. Polisi mulai meninjau ulang barang bukti lama yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Serat rambut, sampel DNA kecil, dan bukti mikroskopis kini bisa diuji dengan metode yang lebih akurat. Ketika penyelidik membuka kembali file kasus lama itu, mereka menemukan sesuatu yang selama bertahun-tahun terlewatkan.
Bukti DNA dari kendaraan dan barang terkait pembunuhan mulai menunjukkan kecocokan yang mengejutkan. Perlahan, kasus yang hampir mati selama puluhan tahun mulai bergerak lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak 1990, polisi percaya mereka akhirnya mungkin bisa membuktikan siapa orang yang sebenarnya berdiri di balik kostum badut pembunuh itu. Selama lebih dari 2 dekade, kasus pembunuhan Marlin Warren tetap menjadi salah satu misteri kriminal paling terkenal di Florida. Banyak penyelidik lama pensiun tanpa pernah melihat kasus itu terpecahkan. Generasi baru polisi hanya mengenalnya dari tumpukan dokumen, foto TKP, dan rekaman wawancara lama tentang seorang badut yang menembak perempuan di depan rumahnya sendiri lalu menghilang tanpa jejak. Namun pada awal tahun 2000-an, perkembangan teknologi DNA mulai mengubah banyak cold case di Amerika. Bukti-bukti lama yang dulu dianggap tidak cukup kini bisa diperiksa ulang dengan metode forensik modern. Penyidik di Palm Beach County Sheriff Office memutuskan membuka kembali seluruh file The Killer Clown Case dan meninjau setiap barang bukti dari awal. Mereka kembali memeriksa mobil Chrysler Lebaron putih yang dulu dikaitkan dengan Sheila Keane. Di dalam kendaraan itu, penyelidik menemukan serat rambut sintetis oranye yang diduga berasal dari wig badut. Selain itu, beberapa bukti biologis kecil yang sebelumnya tidak bisa dianalisis kini mulai diuji menggunakan teknologi DNA terbaru. Hasilnya perlahan memperkuat dugaan lama polisi bahwa Sheila memang memiliki hubungan langsung dengan pembunuhan tersebut. Sementara itu, kehidupan Sheila dan Michael Warren berubah dengan cara yang membuat kasus ini semakin mencurigakan di mata publik. Setelah bertahun-tahun menyangkal hubungan mereka, keduanya akhirnya menikah dan pindah ke Virginia. Mereka hidup sebagai pasangan biasa dan mencoba menjauh dari perhatian media. Tetapi bagi penyelidik lama, pernikahan itu terasa seperti potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini belum lengkap. Semakin banyak bukti lama dianalisis ulang, semakin kuat keyakinan polisi bahwa pembunuhan Marlin bukan tindakan spontan, melainkan rencana yang disusun dengan sangat hati-hati. Pelaku memilih kostum badut karena tahu penyamaran itu akan mengacaukan kesaksian saksi dan membuat kasus terdengar absurd. Di lingkungan tenang seperti Wellington, hampir tidak ada orang yang akan langsung mencurigai badut pembawa bunga pada pagi hari. Pada tahun 2014, penyelidik akhirnya merasa memiliki cukup bukti untuk bergerak lebih jauh. Mereka diam-diam mulai mengawasi Sheila Keane dan mengumpulkan sampel DNA tambahan untuk dibandingkan dengan barang bukti lama. Proses ini berlangsung sangat hati-hati karena polisi tahu mereka hanya punya satu kesempatan untuk membangun kasus pembunuhan yang sudah berusia lebih dari 20 tahun. 2 tahun kemudian, pada September tahun 2016, kejutan besar akhirnya diumumkan. Polisi menangkap Sheila Keane di Abingdon dan secara resmi mendakwanya atas pembunuhan Marlin Warren. Penangkapan itu langsung menjadi berita nasional. Banyak orang tidak percaya bahwa kasus The Killer Clown, yang sudah dianggap hampir mustahil terpecahkan akhirnya bergerak lagi setelah 26 tahun. Foto penangkapan Sheila segera menyebar di media. Publik terkejut melihat perempuan paruh baya biasa yang selama bertahun-tahun hidup tenang ternyata diduga sebagai sosok di balik kostum badut pembunuh paling terkenal di Amerika. Bagi keluarga Marlin Warren, penangkapan itu menjadi momen emosional yang sudah mereka tunggu selama 1/4 abad. Namun meski polisi akhirnya melakukan penangkapan, kasus tersebut masih menyisakan pertanyaan besar. Apakah Sheila bertindak sendiri? Seberapa besar keterlibatan Michael Warren dalam rencana pembunuhan itu? Dan yang paling penting, apakah cinta dan perselingkuhan benar-benar cukup untuk mendorong seseorang mengenakan kostum badut lalu menembak seorang perempuan di depan keluarganya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya membawa kasus The Killer Clown menuju babak terakhir yang paling mengejutkan. Karena setelah puluhan tahun menjadi misteri nasional, penyelesaian kasus ini ternyata tidak berakhir dengan persidangan besar seperti yang dibayangkan banyak orang. Setelah penangkapan Sheila Keane pada tahun 2016, publik Amerika kembali memusatkan perhatian pada kasus pembunuhan Marlin Warren yang sudah menghantui selama lebih dari 2 dekade.
Banyak orang mengira persidangan besar akhirnya akan mengungkap seluruh kebenaran tentang siapa yang merencanakan pembunuhan itu dan bagaimana detail sebenarnya di balik kostum badut tersebut. Namun proses hukum yang terjadi justru berjalan jauh lebih rumit daripada dugaan publik. Jaksa di Florida mulai menyusun kembali seluruh kasus dari awal. Mereka menggabungkan bukti lama dengan hasil forensik modern, termasuk DNA dan serat rambut sintetis yang ditemukan bertahun-tahun sebelumnya. Polisi percaya bahwa semua petunjuk selama ini konsisten mengarah pada Sheila. Mereka juga menyoroti hubungan panjang antara Sheila dan Michael Warren, yang kini sudah menjadi suaminya sendiri. Namun karena kasus itu terjadi pada tahun 1990, banyak masalah mulai muncul. Beberapa saksi utama sudah meninggal. Ingatan saksi yang masih hidup mulai kabur dimakan waktu. Bukti fisik lama juga tidak semuanya tersimpan sempurna setelah puluhan tahun. Tim pembela Sheila memanfaatkan semua celah tersebut untuk mempertanyakan keakuratan penyelidikan polisi. Sementara itu, perhatian media terhadap kasus The Killer Clown kembali meledak. Acara dokumenter kriminal, podcast, dan program televisi mulai membahas ulang pembunuhan Marilyn Warren. Banyak orang muda yang bahkan belum lahir saat kasus itu terjadi kini mengenal kembali cerita tentang badut pembunuh yang datang membawa bunga lalu menembak seorang ibu rumah tangga di depan keluarganya sendiri. Yang membuat publik semakin penasaran adalah posisi Michael Warren dalam seluruh kasus ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya ia kemungkinan mengetahui atau bahkan ikut terlibat dalam rencana pembunuhan istrinya. Tetapi polisi tidak pernah memiliki cukup bukti untuk mendakwanya secara resmi. Michael sendiri terus membantah keterlibatan apapun dan mengatakan dirinya tidak tahu siapa pembunuh Marilyn sebenarnya. Ketika proses pengadilan mendekati tahap persidangan penuh, kejutan besar kembali terjadi. Pada tahun 2023, Sheila Kin memilih mengambil plea deal dengan jaksa. Ia mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan terkait pembunuhan tingkat 2, sebuah keputusan yang otomatis menghentikan kemungkinan persidangan panjang di depan publik. Keputusan itu langsung memicu reaksi besar. Banyak orang kecewa karena mereka berharap persidangan akan mengungkap seluruh detail kasus yang selama puluhan tahun menjadi misteri nasional. Dengan plea deal tersebut, tidak pernah ada momen di pengadilan di mana semua bukti dipresentasikan secara lengkap kepada publik. Tidak ada pengakuan rinci tentang bagaimana pembunuhan direncanakan. Dan tidak ada jawaban pasti mengenai apakah Sheila benar-benar bertindak sendiri. Dalam pernyataannya, keluarga Marilyn Warren mengatakan mereka akhirnya merasa mendapatkan sebagian bentuk keadilan setelah menunggu lebih dari 30 tahun. Tetapi bahkan bagi mereka, masih ada pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawab sepenuhnya. Motif sebenarnya tetap dipenuhi spekulasi. Apakah pembunuhan itu murni karena perselingkuhan dan cinta terlarang, atau ada faktor uang dan kepentingan lain yang lebih besar? Kasus The Killer Clown akhirnya dikenang bukan hanya karena pembunuhnya memakai kostum badut, tetapi karena bagaimana sebuah kejahatan sederhana di lingkungan tenang berubah menjadi misteri nasional selama puluhan tahun. Pembunuhan itu menunjukkan bahwa terkadang pelaku tidak perlu bersembunyi di gang gelap atau memakai identitas palsu rumit. Kadang mereka bisa berdiri tepat di depan pintu rumah korban, membawa bunga dan balon, lalu menghilang sambil meninggalkan trauma yang bertahan seumur hidup. Hingga hari ini, foto badut dengan wig oranye dan senyum palsu masih menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah true crime Amerika. Karena bagi banyak orang, kasus ini terasa seperti mimpi buruk yang terlalu aneh untuk menjadi nyata, tetapi benar-benar terjadi di dunia nyata. Pada pagi yang awalnya tampak biasa saja di Florida tahun 1990.